Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dindavo, Yuni Sakitasari, dan Dwi Pamungkas. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Communicative Language Teaching. Yang pertama ada pengertian communicative language teaching. Communicative language teaching atau yang disebut dengan CLT adalah tradisi pengajaran bahasa yang telah dikembangkan di Britania Raya pada tahun 1970-an. Berbeda dari metode pengajaran lain yang telah dibahas dalam buku ini. CLT dipandang sebagai pendekatan alih-alih metode. CLT dianggap lebih sebagai pendekatan karena tujuan CLT adalah yang pertama itu untuk kompetensi komunikatif tujuan pengajaran bahasa. Yang kedua untuk mengembangkan prosedur pengajaran. Pengajaran 4 keterampilan bahasa yang mengakui interpretasi bahasa dan komunikasi. Menurut Richard dan Roger pada tahun 1986, CLT lebih banyak berurusan dengan asumsi tentang bahasa dan bahasa pembelajaran, dan Larsen Verman tahun 1986 menamainya pendekatan komunikatif. Bagi sebagian orang, CLT berarti integrasi pengajaran tata bahasa dan fungsional, sementara untuk orang lain, pendekatan berarti menggunakan prosedur di mana pelajar bekerja berpasangan atau berkelompok yang sumber daya bahasa yang tersedia dalam tugas pemecahan masalah. Konsep CLT ini tidak dianggap sebagai asumsi yang tepat dari CLT karena bertujuan pengajaran komunikatif tidak hanya kemampuan untuk menyusun kalimat yang benar, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi. Konsep kedua tampaknya bukan hanya bertujuan dari CLT. Pelajar bahasa harus melakukan lebih dari bekerja dalam kelompok untuk belajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. Yang kedua, prinsip-prinsip CLT. Untuk mengembangkan prosedur pengajaran, guru bahasa dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar CLT yang dikembangkan oleh penulis yang berbeda. Prinsip-prinsip ini patut dipertimbangkan tidak hanya untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar apa yang diharapkan, tetapi seluruh proses yang mencakup penyusunan materi bahasa, urutan materi, presentasi, dan evaluasi output. CLT menekankan pada kinerja linguistik alih-alih kompetensi linguistik. Tujuan praktis ini memberikan arahan kepada kegiatan pengajaran bahasa. Kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan materi bahasa harus berorientasi pada kemampuan menggunakan bahasa target dalam komunikasi. Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama bahwa CLT melihat kesalahan sebagai hasil alami. Perhatian utama pengajaran adalah komunikasi dengan mudah dalam bahasa target tanpa ditempati dengan koreksi kesalahan. Yang ketiga, asumsi dasar tentang bahasa. Dalam pandangan Richard dan Roger, CLT memiliki teoritis yang kaya dasar pada tingkat teori bahasa. Setidaknya 4 asumsi dasar tentang bahasa diusulkan. Yang pertama, bahasa adalah sistem untuk ekspresi makna, dan yang kedua, fungsi utama bahasa adalah untuk interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, struktur bahasa mengubah fungsional dan komunikatifnya. Yang keempat, satuan-satuan utama bahasa bukan hanya ciri-ciri gramatikal dan strukturalnya, melainkan kategori-kategori makna fungsional dan komunikatif seperti yang dicontohkan dalam wacana. 4 asumsi dasar bahasa menyarankan aspek bahasa apa yang harus diajarkan, bagaimana bahasa harus disajikan di kelas bahasa, dan bagaimana kompetensi bahasa harus dievaluasi. Keempat asumsi di atas tampaknya berasal dari satu teori yang menekankan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk alasan praktis. 4. Asumsi dasar tentang pembelajaran bahasa.
Richard dan Roger berpendapat bahwa sedikit yang telah ditulis tentang teori belajar CLT. Mereka menyatakan lebih lanjut bahwa elemen dari teori pembelajaran yang mendasari dapat dilihat dalam beberapa praktik CLT. Salah satu elemen teori belajar CLT adalah bahwa kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata mempromosikan pembelajaran. Ini menyarankan bahwa pembelajaran bahasa akan mempelajari bahasa sasaran secara optimal. Ketika mereka berkomunikasi dalam bahasa tersebut, mereka harus menggunakan bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna, bukan hanya mempelajari bahasa. Praktek komunikasi diyakini dapat mengembangkan keterampilan linguistik. Tampaknya peran guru cenderung mengajar komunikasi melalui bahasa, bukan mengajar bahasa melalui komunikasi. Alward 1983. Alward mengakui bahwa strategi ini dapat diperdebatkan karena pemula mutlak tidak dapat diharapkan untuk memecahkan masalah komunikasi. 5. Beberapa kesalahan tentang CLT. Jelas dipahami bahwa penekanan CLT adalah berkomunikasi melalui bahasa asing. Praktis pengajaran orang asing bahwa sangat terkait dengan sejumlah kelas tertentu. Aktivitas seperti pemecahan masalah dan kerja berpasangan. Kesalahpahaman ini bukan satu-satunya di antara guru bahasa dan ahli bahasa terapan. Thomson 1994 mengidentifikasi 3 kesalahpahaman utama tentang bahasa komunikatif pengajaran. Dia menyatakan bahwa sejumlah ahli bahasa terapan telah berargumentasi dengan kuat dan secara teoritis persuasif bahwa pengajaran tata bahasa harus dihindari karena pengetahuan yang dibutuhkan pembicara untuk menggunakan bahasa terlalu kompleks. Pengecualian perhatian eksplisit pada tata bahasa adalah tentu dapat dimengerti bahwa ini adalah reaksi CLT terhadap yang berat, penekanan pada struktur dengan mengorbankan komunikasi alami. Thomson berpendapat bahwa dalam pandangan konsensus CLT sekarang diterima sepenuhnya bahwa jumlah yang tepat dari waktu kelas harus dikhususkan untuk tata bahasa. Kesalahpahaman kedua tentang CLT yang Thomson identifikasi adalah bahwa CLT menekankan keterampilan berbicara dan mendengarkan dan mengabaikan bahasa tertulis. Dia mengaku bahwa pelajar mungkin cenderung berbicara lebih banyak di kelas CLT yang sukses daripada kelas yang menggunakan metode tradisional. 6. Prosedur pengajaran bahasa melalui CLT. Meskipun sedikit yang telah ditulis tentang teori pembelajaran bahasa mendasari prinsip-prinsip CLT seperti yang dinyatakan sebelumnya, beberapa penulis menyarankan beberapa teknik atau prosedur di dalam kelas yang dapat mendukung tujuan pengajaran komunikatif. Prinsip-prinsip berikut adalah tip yang patut dipertimbangkan dalam pengajaran komunikatif yang dikemukakan oleh Larsen Freeman 1986. 1. Sebisa mungkin bahasa yang digunakan dalam konteks nyata harus diperkenalkan. 2. Bahasa target adalah kendaraan untuk mengkomunikasi kelas, bukan hanya objek studi. 3. Siswa harus bekerja dengan bahasa pada tingkat wacana. 4. Game itu penting karena memiliki kesamaan dengan yang nyata.
peristiwa komunikatif. 5. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide mereka dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before studying, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first let me to check your attendance. Isa? Present. Yasmin? Present, Miss. Resta? Not coming, Miss. Why Resta not coming? Sick. Happily Resta get better soon. Except Resta, present, right? Yes, Miss. Okay, pay attention. Anyone knows what is the name of this fruit? Jeruk. Ah, exactly. Who wants? I am. Okay, after this class, we will eat together, okay? Okay. Okay, today we will learn about fruits. The goal is that later you can know and pronounce that vocabulary of fruit in English properly. Then you can also understand the conversation in English correctly. And after exercise, you can express that fruits you like in English well. There are many kinds of fruits. There is a sweet and sour taste. What is the meaning of sour? Asam. Yes, asam. Okay, now open your book page 44. What fruit there? Apple. Yes, correct. Apple in English is an apple. Say an apple. An apple. Okay. Next there is Pisang. yes, pisang. Pisang in English a banana. Say a banana. A banana. Okay. Next there is a Mangga. yes, manga. Manga in English is a mango. Say a mango. A mango. What? A mango. Okay, good job. Everyone say good job. Good job. Well, now I will story about the rabbit and the dog who meet in the market. So, please attention. Hi, Rabbit. What are you doing here? Oh, hi, Duck. I want buy some fruits. How about you? Oh, me too. What fruits do you want to buy? I want buy pineapple, grape, and melon. What fruits do you want to buy, Duck? I want buy dragon fruits, apples, and strawberry. Ah, is dragon fruit delicious? Yes, of course. Do you think so too? I don't know. I've never tried it before. Let's go together. I will give you one dragon fruit so you can test it. Thank you. Well, I want to give you a question. If you want to answer, you have to put your hands up, okay? Okay. What fruit does rabbit want to buy? Pineapple, grape, and melon. Well done. Everybody thumbs up and say, well done, Nisa. Well done, Nisa. Next, what food does the dog want to buy? Dragon fruit, apple, and strawberry. Very good. Everyone say very good to Yasmin. Very good, Yasmin. Well done. Big clap, everybody. Now, let's practice. Make a group with your table mates. Okay, this is your paper. You have to interview your classmate about the fruit she like and dislike. Understand? Yes, Miss. Listen. Circle the sentence. Yes, I do. If your friends like that food. And circle the sentence. No, I don't. If your friends doesn't like it. After that, tell everyone what fruit that your friends like. Do you like durian?
Do you like pear? Yes, I do. Do you like pear? Yes, I do. Nisa likes watermelon, durian, guava, papaya, and pear. Okay, good job. We have learned the story about the rabbit and duck. We have also learned to interview the fruits that our friends like. You did very well. Well, the conclusion, there are many kinds of the fruits, and all the fruits is healthy. So, you should always eat the fruits you like and trying to like all fruits. Understand? Yes, Miss. So, any question? Miss, what fruit do you like? I like an orange. No, let's sing a song. I will tell the lyric first. Listen to me, okay? Watermelon, watermelon, banana, banana. I like pineapple, and tomato, and tomato. Okay, let's sing together. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, banana, banana. I like pineapple, and tomato, tomato. Well done, everybody. Big applause. Before I close the lesson, let's say Hamdalah together. Alhamdulillah. Next, we will learn about vegetable. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.